Perkenalkan, nama saya Maria Dian Kurnia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bakteri tifoid, mulai dari epidemiologinya, penyebabnya, lalu ada juga siklus hidupnya, gejala yang ditimbulkannya juga ya. Kita mulai dari epidemiologinya. Demam tifoid dan paratifoid adalah infeksi enterik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica cerevisiae. Itu tergolong dari Salmonella typi itu dan paratipi A, B, dan C. Lalu masing-masing secara kolektif disebut sebagai Salmonella typhoid dan menyebabkan demam enterik. Lalu manusia adalah satu-satunya reservoir untuk Salmonella typi dengan penularan penyakit yang terjadi mulai dari rute fesal oral, biasanya melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh kotoran manusia atau terkontaminasi bakteri tifoid ini ya. Lalu untuk segitiga epidemiologinya ini ada agennya adalah Salmonella typi ini sendiri. Lalu hostnya adalah higien perorangan. Jadi kebersihan perorangan itu sangat berpengaruh ya, adalah host dari epidemiologi ini. Lalu ada environment, ini adalah sanitasi dan lingkungan, mulai dari sumber air, lalu pembuangan air limbah, pembuangan tinja, dan pembuangan sampah. Ini sangat berpengaruh akan epidemiologi tifoid ini. Lalu untuk penyebabnya sendiri, demam tifoid ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typi yang merupakan bakteri gram negatif, motil, dan tidak menghasilkan spora. Lalu penyebarannya ini melalui dari feses, urin, penderita yang mengkontaminasi air atau makanan. Untuk bakteri Salmonella typi ini juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang telah terinfeksi. Contohnya adalah penyajian makanan oleh orang yang sedang mengalami demam, seperti kita tinggal bersama dengan orang yang mengalami demam tifoid, lalu orang yang mengalami demam tifoid ini menyajikan makanan atau memasak, lalu itu bisa menyebarkan bakteri itu ke orang yang sehat juga. Lalu untuk siklus hidupnya, masuknya bakteri dengan konsumsi makanan dan minuman yang kurang terjaga kebersihannya dan sudah tercemar oleh bakteri ini. Dan apabila tertelan oleh organisme atau manusia ya, itu akan berkembang di usus kecil selama periode 1-3 minggu dan menyebar ke sistem organ dan jaringan lainnya. 2-5% dari individu yang terinfeksi sebelumnya menjadi karier kronis yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit. Jadi orang yang terinfeksi ini tidak akan menunjukkan tanda-tanda penyakit ya terlebih dahulu, tetapi sebagai penyimpan organisme yang kemudian dapat aktif dan menularkan kepada orang lain ya, gitu. Lalu untuk gejala klinik yang ditimbulkan oleh demam tifoid ini adalah demam hingga mencapai 39 atau 40 derajat Celcius, lalu ada sakit kepala, lemah dan lelah, lalu ada nyeri otot, berkeringat, batuk kering, lalu ada juga kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, sakit perut, diare atau sembelit, lalu ada muncul ruam pada kulit berupa bintik-bintik di kulit ya, lalu ada perut membengkak. Jika tidak mendapatkan perawatan yang tepat juga bisa mengalami kondisi seperti mengigau, lalu juga berbaring lemah dengan mata setengah tertutup. Jadi mengigau lalu tiduran tapi matanya sedikit tertutup ya. Lanjut untuk pengobatannya, secara farmakologi akan diberikan chloramphenicol dosis 50 mg per kilogram berat badan per hari terbagi menjadi 3-4 kali. Lalu secara oral ataupun secara intravena selama 14 hari. Lalu bila terjadi kontraindikasi kepada chloramphenicol diberikan ampicillin dengan dosis 200 mg per kilogram berat
berat badan per hari terbagi menjadi 3-4 kali. Lalu ada pemberian secara oral atau intravena selama 21 hari pontrimoxazole dengan dosis 8 mg per kilogram berat badan per hari selama 14 hari. Pemberiannya secara 2-3 kali ya. Lalu ada pada kasus berat dapat diberikan ceftriaxone dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan per hari dan diberikan 2 kali sehari 80 mg per kilogram berat badan per hari sekali sehari melalui intravena selama 5-7 hari. Lalu pada pasien yang diduga mengalami MRD, maka pilihan antibiotiknya adalah meropenem, lalu ada asitromisin, ada fluoroquinolone, itu untuk pasien yang diduga mengalami MRD ya. Lalu untuk pencegahannya sendiri, pencegahan demam tifoid ini ada 5. Yang pertama adalah menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan rutin setelah dari kamar kecil ya, atau dari luar rumah itu harus mencuci tangan dan mencuci kaki menggunakan sabun. Lalu menghindari kontak dengan orang sakit. Ketika kita mengetahui ada orang atau orang di sekitar kita mengalami demam tifoid ini, diharapkan untuk tidak kontak langsung dengan orang tersebut karena kemungkinan akan menularkan penyakit itu ya. Lalu ada vaksin tifoid. Salah satu cara untuk pencegahan demam tifoid ini adalah vaksin. Namun sebelumnya harus berkonsultasi dulu dengan dokternya. Lalu ada juga mengkonsumsi makanan dan minuman yang terjamin kebersihannya. Jadi kita ketika makan, minum itu kita harus menjamin kebersihannya. Apalagi kalau kita makan di rumah, kita harus memastikan makanan atau sayuran itu dicuci dengan bersih. Untuk daging-dagingan juga dimasak dengan matang ya. Lalu tidak menyiapkan atau menyajikan makanan ketika masih sakit. Ketika ada anggota keluarga kita atau teman kita yang sakit, sebaiknya dia tidak ikut campur dalam penyajian makanan atau mempersiapkan makanan, menghidangkan makanan, karena itu juga bisa menularkan infeksi ya. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga dapat menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih.